Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort itu metode pengurutan yang mencari nilai terkecil atau terbesar, yang disebut juga dengan ascending atau descending. Kalau ascending berarti kita mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau descending kebalikannya, kemudian ditempatkan pada tempat paling depan. Kemudian mencari lagi nilai terkecil atau terbesar kedua sepanjang jumlah elemen array dikurangi 1. Setelah ketemu elemen kedua ditukar dengan nilai minimum. Begitu seterusnya. Sebagai contoh, sebuah array dengan data sebagai berikut: 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Jika data array tersebut akan diurutkan secara ascending dan menggunakan metode selection sort, maka proses pengurutannya sebagai berikut. Data awalnya kan 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Nah, tahap satunya, kita menemukan nilai terkecil dari elemen array indeks 0 sampai 5 itu 8. Nilainya itu 8 ya, yang paling terkecil. Jadi nilai 8 itu kita letakkan di urutan paling depan dan angka 29 kita taruh di posisi 8 yang tadi. Kemudian tahap keduanya yaitu kita menemukan nilai terkecilnya yaitu 10. Yaitu 10 ya. Prosesnya sama kayak yang tadi, 10-nya kita pindah ke posisi 27. Kemudian angka 27-nya kita geser ke posisi 10. Kemudian tahap yang ketiga, kita menemukan lagi nilai terkecilnya adalah 21 dari indeks 2 sampai 5. Jadi, sama kayak yang tadi, angka 21 kita pindah ke urutan ketiga, kemudian angka 27-nya kita pindah ke posisi terakhir. Kemudian tahap keempat, nilai terkecil dari elemen array indeks 3 sampai 5 ditemukan nilai 27. Kemudian nilai 27 ini kita taruh di posisi keempat. Kemudian nilai 29-nya kita taruh di urutan paling terakhir. Kemudian tahap kelima. Tahap kelima ini kita menemukan nilai 29. Nah, nilai 29 ini kita pindahkan menjadi urutan keempat. Gitu. Jadi yang terakhir itu adalah angka 76. Jadi hasil akhirnya yaitu 8, 10, 21, 27, 29, dan 76. Sekian dari saya. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya. Blue sort merupakan metode pengurutan yang menukarkan dua buah elemen secara terus-menerus sampai pengurutan selesai. Sebagai contoh, sebuah array dengan data sebagai berikut: 29, 27, 10, 8, 76, 21. Data ke 0, 1, 2, 3, 7, 3, 4, 5. Kita mulai dari 0 kalau blue sort. Jika data array tersebut akan diurutkan secara sharding dan menggunakan metode blue sort, maka proses pengurutannya sebagai berikut. Data awal 29, 27, 10, 8, 76, 21. Tahap 1, 29, 27 membandingkan elemen 0 dengan indeks 1. Karena lebih besar dibanding ke 1, maka ada pertukaran. 29, 10 membandingkan elemen indeks ke 1 dengan 2
Karena ke-1 lebih besar dibanding ke-2, maka ada pertukaran. 298 membandingkan elemen indeks ke-2 dengan indeks ke-3 karena kedua lebih besar dari ke-3, maka ada pertukaran. 29 dengan 76 membandingkan elemen indeks ke-3 dengan indeks ke-4 karena ke-3 lebih kecil dibanding ke-4, maka tidak ada pertukaran. Berarti kalau di antara array ini dibandingkan ini dengan sebelumnya itu lebih kecil, maka tidak bisa digeser atau ditukar. 2621 membandingkan elemen indeks ke-4 dengan indeks ke-5 karena ke-4 lebih besar dengan ke-5, maka ada pertukaran. Maka hasil tahap ke-1 27, 10, 8, 29, 21, 76. Maka kita bisa lihat di sini hasil tahap 1. Di tengah-tengah masih ada elemen paling kecil. Berarti kita bisa bergeser ke depan. Maka proses ini masih berlanjut. Tahap kedua, 27, 10 membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1 lebih besar dibanding ke-1, maka ada pertukaran. 27 dengan 8 membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks ke-2, maka indeks ke-1 lebih besar dibanding dengan ke-2, maka ada pertukaran. 27, 29 membandingkan elemen indeks ke-2 dan 3 karena indeks ke-2 lebih kecil dibanding ke-3, maka tidak ada pertukaran. Sampai terus-menerus dengan hasil yang tidak bisa digeser. Seperti ini. Di sini saya sampai tahap ketiga. Bisa dipahami insya Allah ya. Saya akan menjelaskan metode insertion sort. Merupakan metode pengurutan yang mengambil sebuah data sisip pada data yang diurutkan dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip dengan tujuan supaya data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang sesuai. Metode ini menggunakan proses pengurutan ascending, yaitu pengurutan dari kecil ke besar. Dilihat dari prinsip kerjanya. Lakukan langkah 2 dan 3. Langkah 2 dan 3 itu bandingkan data ke-1. 1 sama dengan data ke-2. Bandingkan data ke-1 tersebut dengan data sebelumnya. Jika lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan ke data awal sesuai posisi yang seharusnya. Sebagai contoh, sebuah array dengan data sebagai berikut. 29, 27, 10, 8, 76, 21. Jika data array tersebut akan diurutkan secara ascending dan menggunakan metode insertion sort, maka proses pengurutannya sebagai berikut. Tahap ke-1, data array indeks 2. Indeksnya dimulai dari 1, dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Karena data sebelumnya ada data yang lebih besar dari data sisip, maka ada perubahan. Tahap kedua, data array indeks 3 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Karena data terdapat 2 data yang lebih besar dari data sisip, maka ada perubahan. Tahap ketiga, data array indeks 4 dijadikan sebagai data sisip, kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Karena data terdapat 3 data yang lebih besar dari data sisip, maka ada perubahan. Tahap keempat, data array indeks 5 dijadikan sebagai data sisip, kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Karena data sebelumnya tidak ada data yang lebih besar dari data sisip, maka tidak ada perubahan. Nah, terakhir tahap kelima, data array indeks 6
dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Karena terdapat satu data yang lebih besar dari data sisip, maka ada perubahan. Hasil akhir 8, 10, 21, 27, 29, 76. Nah, contoh program di aplikasi Python seperti ini cukup mudah jika sudah memahaminya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya akan menjelaskan tugas untuk mengurutkan dengan metode quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Metode quicksort sering disebut juga partisi action sort. Bagaimana algoritma quicksort? Yang pertama, memilih satu elemen secara acak untuk dijadikan sebagai pivot, kemudian memindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri dan yang besar ke sebelah kanan. Lakukan sort secara rekursif terhadap sub-array setelah sebelah kiri dan kanan pivot. Ini adalah soal tugas untuk mengurutkan nomor-nomor yang ada di sini dengan metode quicksort. Tahap pertama yaitu menentukan pivotnya. Untuk menentukan pivot bisa secara acak atau bebas. Dalam hal ini saya memilih angka 10 untuk dijadikan sebagai pivot. Pada tahap kedua, menggunakan algoritma quicksort-nya untuk mengurutkan pertama, 29 lebih besar dari 10. Maka letak 29 ada di sisi kanan pivot. 27 juga lebih dari 10. Maka letak 27 juga ada di sebelah kanan pivot. Sedangkan 8 lebih kecil dari 10, maka posisi 8 ada di sebelah kiri pivot. 76 lebih dari 10, maka letak 76 ada di sebelah kanan pivot. 21 lebih dari 10, maka letak 21 ada di sisi sebelah kanan pivot. Tahap ketiga, setelah diurutkan pada tahap kedua, pada tahap ketiga saya akan membuatnya menjadi dua partisi. Pada partisi pertama, terdiri dari angka 8 dan 10. Untuk partisi 2, terdiri dari 29, 27, 76, 21. Partisi 1, menggunakan pivot angka 10. Partisi 2, pivot angka 27. Tiap partisi harus terdapat pivotnya. Setelah itu, kita menggunakan algoritmanya untuk mengurutkannya. Partisi 1, 8 lebih kecil dari 10. Maka letak 8 ada di sisi kiri pivot. 29 lebih besar dari 27. Maka letak 29 ada di sisi kanan pivot. 76 lebih besar dari 27. Maka letak 76 ada di sisi kanan pivot. Sedangkan 21 terletak pada sisi kiri pivot. Karena 21 lebih kecil dari 27. Untuk hasil akhir akan berurutan seperti ini: 8, 10, 21, 27, 29, 76. Demikian penjelasan metode quicksort dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan measure sort. Measure sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk mengurutkan suatu urutan data atau rangkaian data yang tidak memungkinkan. Algoritma pengurutan ini dilakukan dengan cara memecah data, kemudian menyelesaikan setiap bagian data, kemudian data tersebut digabungkan kembali. Sebagai contoh, ini ada list array yang elemennya terdiri dari 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Nah, saat memasuki proses sorting, data di atas dibagi menjadi dua bagian, diambil antara 10 dan 8, diambil dari angka 10 dan 8 antara ini ya. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Akan ada dua bagian, 29, 27, 10 untuk yang left. Untuk yang right, 8, 76, 21. Nah, ini dibagi dua lagi menjadi 29, 27. Terus ini 10, karena 10 nggak ada temennya, kita tulis aja 10 seperti ini ya. Untuk yang right sama aja seperti ini. Seperti yang left, ada 8, 76, dan 21. Nah, ini masih dibagi dua lagi supaya menjadi satu elemen. Nah, ini ada 29, 27, 10, tinggal tulis 10. Ini ada 8, 8, 76, 76, 21, 21. Nah, ini udah masuk proses measure sort-nya. Untuk proses ini, kita tinggal mengurutkan saja dari mulai yang terkecil ke yang terbesar ya. Ini saya kasih contoh 29 sama 10 lebih kecil 10. Ini 29 sama 27 lebih kecil 27. Nah, untuk yang right juga sama aja kayak yang left. 8 sama 21 lebih kecil 8. Nah, kalau sudah di sini diurutkan lagi yang terkecil ke yang terbesar ya. Sebagai contoh 10 sama 8 lebih kecil 8. Di sini ada lagi 10 sama 21 lebih kecil 10 dan seterusnya. Nah, ini untuk hasil akhirnya akan menjadi seperti ini ya. 8, 10, 21, 27, 29, dan 76. Ini akan berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini ada logikanya ya, kita cocokkan dengan logikanya. Nah, seperti ini logikanya. Ini bahasa pemrogramannya, ini kalau sudah di run itu seperti ini, akan muncul seperti ini ya. Sama aja ya, hasil akhirnya ada 8, 10, 21, 27, 29, sama 76. Ini lanjutan dari yang di atas ini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.